Selamat pagi rekan-rekan pembelajar sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Royan Muhammad Devi Prasetyo akan memaparkan materi berjudul Membangun Ekosistem Asuransi yang Sehat dan Berkelanjutan. Dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Rekan-rekan sekalian, jika kita mempelajari lembaga keuangan non-bank, salah satu isu paling krusial yang pernah mengguncang stabilitas sistem keuangan kita adalah kasus gagal bayar perasuransian. Kita tentu ingat kasus Jiwasraya dengan kerugian negara mencapai 16,8 triliun akibat ketidaksesuaian aset dan liabilitas, serta penempatan dana pada saham gorengan berisiko tinggi. Ada pula kasus Wana Arta Life yang berujung pencabutan izin usaha karena manipulasi laporan keuangan, serta kasus Asabri dan Kresna Life. Mengapa para akademisi dan praktisi menyebut ini sebagai kegagalan sistematik? Karena akar masalahnya menyangkut seluruh struktur industri. Pertama, regulasi lagging. Inovasi produk keuangan berkembang jauh lebih cepat daripada jangkauan regulasi itu sendiri. Kedua, tata kelola yang buruk. Lemahnya fungsi manajemen risiko dan komite investasi internal. Yang ketiga, praktik mis-selling. Agen pemasaran menjual asuransi seolah-olah tabungan investasi dengan janji imbal hasil yang pasti. Dan keempat adalah rendahnya literasi. Masyarakat membeli produk tanpa memahami risiko underlying investasinya. Krisis ini menjadi pelajaran berharga dalam studi lembaga keuangan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi industri asuransi saat ini berdasarkan data statistik resmi dari OJK dan BPS. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025, indeks literasi asuransi berada di angka 45,45%. Artinya baru sekitar 45% masyarakat yang paham betul fitur, kewajiban, dan risiko asuransi. Indeks inklusi asuransi berada di angka 28,5%. Angka ini mencerminkan proporsi masyarakat yang aktif menggunakan produk asuransi. Ada dua hal penting dari data ini. Pertama, terdapat celah atau gap sebesar 16,95% antara literasi dan inklusi. Artinya, masih banyak masyarakat yang paham tapi enggan membeli, atau sebaliknya, membeli tanpa pemahaman mendalam. Kedua, meskipun sempat tertekan pasca krisis, total aset industri asuransi per pertengahan 2026 tercatat tetap tumbuh menjadi 1.184 triliun. Dengan skala aset jumbo lebih dari 1.100 triliun ini, industri asuransi adalah pilar vital LKNB. Jika tidak dikelola dengan sehat, potensi risiko sistemiknya dapat berdampak luas pada perekonomian nasional. Pertanyaannya, bagaimana solusi ke depan? Solusinya membutuhkan sinergi 3 pilar. Pilar pertama adalah masyarakat atau konsumen itu sendiri. Konsumen tidak boleh lagi bersikap pasif. Konsumen ideal harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama, read before signing atau pahami polis. Nasabah wajib membaca syarat dan ketentuan, terutama klausul pengecualian klaim, periode tunggu, dan struktur biaya. Nasabah harus paham beda asuransi murni untuk proteksi dengan asuransi unit link yang untuk investasi. Kemudian, verifikasi legalitas. Sebelum membeli, manfaatkan saluran OJK kontak 157, WhatsApp OJK, atau portal Si Perdana untuk memastikan agen dan perusahaan asuransi terdaftar dan berizin resmi. Selanjutnya adalah rasional terhadap imbas hasil. Maksud saya imbal hasil. Konsumen harus kritis jika ditawari produk asuransi dengan janji keuntungan pasti yang terlampau tinggi.
Ingat hukum dasar keuangan, high risk, high return. Pilar kedua adalah perusahaan asuransi sebagai penyedia jasa keuangan. Perusahaan asuransi harus menjalankan bisnis dengan prinsip kehati-hatian atau prudent melalui 3 langkah utama. Yang pertama, disiplin asset liability management. Perusahaan wajib mencocokkan jangka waktu kewajiban klaim polis dengan portofolio investasinya. Dilarang keras menaruh dana nasabah pada instrumen spekulatif atau saham gorengan. Selanjutnya, transparansi dan hentikan mis-selling. Agen harus dilatih untuk transparan menjelaskan biaya akuisisi dan risiko rugi. Calon nasabah wajib mengisi suitability test atau uji kesesuaian profil risiko. Yang ketiga adalah menjaga solvabilitas. Menjaga rasio risk-based capital konsisten di atas batas minimum OJK sebesar 120%, serta memperkuat fungsi audit internal dan komite manajemen risiko mandiri. Pilar ketiga yang tidak kalah krusial adalah regulator atau OJK dan lembaga penjamin simpanan. Dalam kerangka hukum dan pengawasan, OJK dan pemerintah telah mengambil langkah responsif. Penerapan POJK nomor 22 tahun 2023 menguatkan pengawasan berbasis market conduct. OJK melakukan pemantauan iklan dan bahkan pengawasan terselubung atau mystery shopping untuk menindak agen yang menyesatkan konsumen. Mandat UU PPSK nomor 4 tahun 2023 ini adalah poin reformasi paling krusial. Mulai tahun 2028, LPS akan resmi menjalankan program penjaminan polis atau PPP. Seperti halnya simpanan bank, polis nasabah asuransi yang memenuhi syarat kelak akan dijamin oleh LPS jika perusahaan dicabut izin usahanya. Selanjutnya ada early warning dan enforcement. OJK memperketat sistem deteksi dini perburukan keuangan atau pelemahan keuangan dan tidak ragu memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin bagi pelaku yang terindikasi melakukan kecurangan atau fraud. Baik rekan-rekan, slide ini memperlihatkan matriks sinergi tripartit. Ketiga pilar ini saling mengunci. Ketidaksiapan salah satu pilar akan merusak pilar lainnya. Konsumen yang kritis akan menekan perusahaan untuk menjual produk yang jujur. Perusahaan yang menerapkan GCG dan ALM prudent akan mengembalikan kepercayaan pasar atau trust building. Regulasi OJK yang tegas dan jaringan pengaman LPS akan menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya krisis sistemik berulang di masa depan. Sebagai penutup dan kesimpulan paparan kali ini, dalam perspektif mata kuliah pasar dan lembaga keuangan, industri asuransi adalah komponen penting lembaga keuangan non-bank yang membutuhkan integrasi antara manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Sinergi 3 pilar, konsumen cerdas, perusahaan prudent, dan regulator yang tegas adalah syarat untuk menciptakan ekosistem finansial yang berkelanjutan. Implementasi program penjaminan polis LPS pada 2028 akan diproyeksikan menjadi game changer untuk memulihkan kepercayaan publik secara total. Seluruh materi dan data dalam paparan ini bersumber dari sumber resmi seperti SNLIK, OJK, BPS 2025, UU PPSK 2023, POJK 2023, serta analisis industri media asuransi. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.